Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Tentunya kalian masih sehat dan tetap semangat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar tema 3, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia dan adaptasi berbagai macam hewan. Anak-anakku, tentunya kalian penasaran apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Tentunya kalian sudah pernah melakukan suatu kerjasama. Contohnya yaitu ketika kalian berdiskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Anak-anak, mari kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Mari anak-anak kita simak tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Anak-anak, selanjutnya setelah kita bersama-sama membaca teks tentang pertempuran Ambarawa, mari kita lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kalimat tanya seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sebagai contoh, apa bisa digunakan untuk soal seperti di bawah ini. Apa penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa? Mengapa bangsa Belanda mendarat di Semarang? Siapa pemimpin tentara sekutu? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat Semarang untuk melawan sekutu? Kapan pertempuran Ambarawa terjadi?
di mana terjadinya pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Itulah contoh-contoh penggunaan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana sesuai dengan teks pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak, kalian harus mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan rajin belajar dan meraih cita-cita kalian yang diimpikan. Sikap yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa yaitu sikap kerjasama, pemberani, dan rela berkorban. Kalian harus berani dalam berbuat kebaikan, bekerja sama dengan teman, dan rela berkorban demi kepentingan negara. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, cara hewan beradaptasi yaitu yang pertama kamuflase yang dilakukan oleh belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Hal tersebut untuk menghindari musuh yang menyerangnya. Cara beradaptasi hewan yang kedua yaitu mimikri yang dilakukan oleh bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Cara beradaptasi hewan yang ketiga yaitu autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Cara beradaptasi hewan yang selanjutnya yaitu menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang, ayo cari tahu bagaimana hewan-hewan berikut menyesuaikan diri. Yang pertama adalah cumi-cumi. Cumi-cumi menyesuaikan diri ketika diserang musuh. Dia mempertahankan dirinya dengan mengeluarkan cairan hitam. Selain cumi-cumi, gurita juga mengeluarkan cairan hitam. Fungsinya yaitu membuat musuhnya tidak bisa melihat keberadaan cumi-cumi ataupun gurita, sehingga gurita dan cumi-cumi bisa kabur atau melarikan diri. Itulah cara cumi-cumi dan gurita beradaptasi. Yang kedua adalah hewan walang sangit. Bagaimana walang sangit ini menyesuaikan diri, anak-anak? Walang sangit menyesuaikan diri dengan bau yang tidak enak, atau walang sangit mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka dengan bau yang tidak sedap tadi, musuhnya akan pergi. Itulah cara walang sangit menyesuaikan diri dan mempertahankan hidupnya. Anak-anak, hewan selanjutnya adalah siput. Siput adalah hewan yang sangat lambat karena jalannya pelan-pelan ya anak-anak. Terus bagaimana siput mempertahankan diri supaya terhindar dari musuhnya? Anak-anak, untuk menghindari musuh, siput memasukkan tubuhnya ke dalam cangkangnya
atau ke dalam rumahnya, sehingga dia bisa terhindar dari musuhnya. Demikian anak-anak pembelajaran tematik pada hari ini. Semoga